Selamat siang para mahasiswa teknik sipil kelas LA 43 ya. Hari ini Engineering Matematik 2 atau Matematik Teknik 2 ya. Baik, saya akan bahas, ini kelihatan jelas nggak ya? Contoh soal dari persamaan panas, head equation. Ya, ya yang dulu kita nggak pakai, ada saya kirim dulu tuh nggak pakai ini. Jadi find tentang ini kelihatan, mungkin yang belakang bisa baca nggak? Digedein lagi ya. Dikasih 28. Kalau ini jelas? Baik. Eh, jadi find the temperature dari U X, T at any time in a metal around 25 cm long. Jadi panjangnya itu 25 ya, 0 sampai 25. Insulate on the side with initially have a uniform temperature of 10 derajat Celsius throughout and whose end are maintained at 0 derajat Celsius for all, di mana T-nya kecil dari 0 ya. Salah, T besar dari 0 balik, ini besar ya, T positif ya. Kalau kecil dari 0 kan di bawah minus ya, T positif. Oke, jadi terjemahannya dari soal ini kita terjemahkan ke dalam persamaan panas, yaitu K ya, K dikali D kuadrat U ya, do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do U per do T. Jadi dikasih tahu dari persamaan panas atau persamaan gelombang ya. Head equation atau satu lagi wave equation. Wave itu gelombang. Nah, ini dengan catatan K positif, T positif. Nah, longnya itu panjang metal logam itu 0 sampai 25. Ya. Oke. Kemudian diketahui, nah ini dikasih tahu ini logam itu di ujung-ujungnya masih dingin ya. Masih dingin, jadi temperaturnya 0 derajat Celcius. Jadi sini U X, 0. Oh, ini sorry. Ini diketahui juga ya. Ini diketahui 10 sentimeter. Hmm? K itu ini koefisien ini ya. Misalnya kasih tahu 5 dari do kuadrat U per do S kuadrat. Konstanta. K konstanta. Ya. Ini adalah fungsi X. Nah, ini ujung-ujungnya sini kita U 0, T. Jadi panjangnya 0 dan temperatur T itu adalah 0. Dan satu lagi U panjangnya 25, T juga suhunya 0 derajat. Ah, itu terjemahannya. Bisa ngerti maksudnya? Halo? Ini contoh ini yang penting Anda tahu ya. Mau nanya itu yang UX, 0 sama dengan 0 itu gimana ya Pak? Terjemahan dari soalnya. Eh, ini yang disebut fungsi X ya. X, 0 ini pada saat temperaturnya 0 nih. Pada saat temperatur U X, 0, X panjangnya maksudnya pada yang depan ini kan panjangnya, yang belakang suhunya, temperatur. Ya. T, T suhu 0, 0 derajat Celcius.
Apa tadi dari apa tadi? Yang US, 0 sama dengan 10 sama dengan fungsi X ya? Halo? Iya Pak, tadi saya bertanya untuk UX, nol sama dengan 10 itu dari soalnya dari mana ya Pak? Kan kita ini Ini nih, yang ini nih. Which initially have a uniform temperature at 10 derajat Celcius. Ada kan? Ini Celsius. Bukan sentimeter ya, tapi der- U di sini maksudnya kan temperatur. US, T sini maksudnya mengenai temperatur. Halo? Oke Pak. Jelas? 10 derajat Celcius tuh ini nih. Ini dia nih. 10 derajat Celcius. Terus yang X, nolnya kenapa dia bisa nol Pak T-nya di situ? Yang 0, T. Ini. Enggak, yang X, nol kenapa dia koma Ini nol? pada saat temperatur 0. Sebutkan 0 di sini. T-nya. Bentar. Kan Iya, US, T ya. 10 itu ada 10 derajat Celcius. Ini contoh soal dari ini. Modelnya sama dengan yang ada di YouTube itu misalnya. Jadi yang 25 ini tahu ya. 25 ini yang panjangnya itu ini. Nah, di sini T-nya 0, panjang 0, ini panjang X ya. X-nya 0, sini X-nya sama dengan 25. Terus jelas ya. Pada saat itu suhunya 0 dua-duanya. Ini. Maka sini eh, T. T sini temperatur ya. saya kira yang di X nol itu sama dengan 10 derajat gitu Pak. Ya, 10 derajat Celcius nih atau mau tambah sini ya. Ya betul. 10 derajat Celcius ini tuh. Kalau yang ini 0 cm ya, koma T ini 25 cm, koma T. Ya, ini 10 derajat Celcius betul. Sudah jelas, Non? Ya Miss? Pak, terima kasih. Oke. Baik, kalau sudah kita mulai menghitungnya. Minggu yang lalu mengenai persamaan panas, ini head equation ini kan persamaan panas ya. Persamaan panas, kita sudah minggu lalu kita sudah bahas ya, rumusnya ya kan? Ya, rumusnya kita sudah bahas yaitu UX, T, halaman berikutnya. UX, T itu sama dengan 2PL, L itu long ya, panjangnya, long, sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Terus ini adalah eh, integral 0L. L itu panjangnya 25 deh. Fungsi X kali sin NPX PL. Mungkin saya sering dibikin MPPL kali X. Pusing gitu, langsung kali ini ya. DX. Nah, kali E berpangkat ya. Ini kurung biasa aja ya. Dan bingung nanti. Ini kita ambil kurung biasa aja sampai sini. Hah? Setelah itu yang setelah Atau ah setelah L itu enggak, setelah burungnya itu L atau apa Pak? L ini Setelah yang lain itu kanan Pak. belum ini masih E berpangkat tuh belum. Oh, Bentar, Bentar, ini kurungnya saya khawatirnya Anda jadi keliru. Ini kurung siku aja ya. Ini kurung siku kali E berpangkat min K kali N kuadrat T kuadrat per L kuadrat kurung kali T sinus dari
MPX per L. Ya, ini kali sin. Ya ini formula yang minggu lalu kita bahas. Persamaan panas atau head equation. Ya, minggu lalu kan sudah kita bahas ini ya. Nah, hari ini contoh soalnya. Contoh soalnya tadi yang ini, ya. Yang Nanti saya kasih juga Anda nih. Ya, ya, oke. Nah, ini rumus formulanya. Ini minggu lalu kita sudah bahas. Hari ini kita tinggal pakai aja. Kalau dibahas pakai itu lagi panjang, ya, sangat panjang jalannya. Nah, berdasarkan yang tadi itu, maka U U eh, X, T sama dengan apa? US, T sama dengan 2 PL. L-nya berapa sih? Itu longnya nih, panjang ini nih. Ini panjangan dari 0 sampai 25 ya. Berarti 25, L-nya 25, sigma N dari 1 sampai tak hingga dikali L-nya 25 cm ya. L-nya 25 cm ya. Kemudian fungsi X-nya, nah itu dipecah ya. Fungsi X-nya mungkin kita tetap bikin dulu fungsi X dulu ya. Fungsi X sinus dari MPX L-nya ganti 25 dx dikali E pangkat min K. K tetap ya. K itu konstanta. Ada yang pakai C ya sama ya. N kuadrat per kali Pi kuadrat per L-nya 25 kuadrat ya. T dikali sinus dari NPX per L. L-nya 25. Kalau N 100, isi 100. Ya. Oke. Kemudian ini menjadi apa? U X, T sama dengan 2 per 25. Ya. Sigma N dari 1 sampai tak hingga dikali. Nah ini perlu dipecah nih. Kita pecah, ada yang pecah enggak? Enggak ya, tetap. Kita buat fungsi X-nya berapa? 10 ya. Jadi integral 0 sampai 25. Fungsi X-nya tadi dikasih tahu sini kan. Ini 10 10 derajat Celcius tuh. Itu X, 0 10 derajat Celcius sama dengan fungsi X. Diganti 10 kali sin NPX per 25 dx. Ini salinnya E pangkat min K kali N kuadrat Pi kuadrat per. Nah, 25 kuadrat 625 ya. Kalau 100 kuadrat 10.000 ya. T kali sinus dari N Px per 25. Oke. Nanti ini saya kirim juga ke Anda nanti ya. Yang ya, apa sih? Ada tulisan tangannya. Nah, selanjutnya 10 ini bisa keluar nggak nih? Halo? 10 ini bisa keluar ke depan. Ya enggak? Bisa keluar ke depan ya. Jadi UX, T sama dengan 2 per 25 kali 10 gitu ya. Sigma dari N dari 1 sampai tak hingga tinggal apa nih? Integral 0. Ini kasih jarak nih. Kasih jarak sin U dx harusnya sin U du. Jadi sin N Px per 25 D dari sudut yang sama MPX per 25. Betul?
Nah, turunan ini terhadap apa? Terhadap MP MP per 25, betul nggak? Kalau kita turunkan hasilnya apa nih? MP per 25 DX, betul nggak? Pada yang ada DX saja terjadi kelipatan MP kali per 25. Supaya J1 balik aja seper. Seper MP per 5 adalah 25 per MP. Jelas? Halo? Jelas nggak tuh? Ini kan tadi sin U DX. Kita jadikan sin U DU. Nah, DU-nya ini diturunkan ke kan MP per 25 kali X turunan 1 DX. Ya nggak? Sehingga MP per 25 kali DX. Padahal yang diketahui kan DX. Terjadi kelipatan MP per 25. Supaya MP per 25 dari 1 dikali seper dari MP per 25. Dibaliknya 25 per MP. Ya, seper seper dari MP per 25. Nah, ini 25 bisa coret ya. Ini 25 bisa coret. Oke? Yang belakang ini salin aja nih. E pangkat min K N kuadrat Pi kuadrat per 625 kurung T kali sinus dari M Pi X per 25. Jelas? Nah, ini setelah kita coret 25-nya, apa 2 kali 10 berapa? 20 ya. Sigma N dari 1 sampai tak hingga ini tinggal apa tuh? Seper MP, ada yang PN boleh, MP, PN boleh. Boleh. Integrasi UDU apa? Halo, integrasi UDU adalah min cos U tambah C. Ya. Min cos U ya. Berarti di sini adalah min cos U nya nak. Hasilnya adalah min cos U MPX per 25 harga batas 0 sampai 25. Enak. Harga batas 0 sampai 25 karena integral 0,25 kan. Sampai MP ya. Oke. Yang lain salin aja E pangkat min K kali N kuadrat Pi kuadrat per 625 T kali sinus dari MPX per 25. Maka U X, T sama dengan, oh yang ini boleh keluar apa nih? Pi ya. Yang boleh keluar adalah Pi. N-nya tidak boleh keluar. N sigma N. Pi-nya boleh keluar, jadi apa? 20 per Pi tinggal sigma N dari 1. N dari 1 sampai tak hingga. Nah, tinggal apa nih? Ini kita masuk. Yang kita ganti apanya nih? Yang kita ganti X-nya ya. X-nya kita ganti nih. Jadi berarti, oh ini per N ya. Bawahnya per N. Jadi hasilnya min dari, ya, min ini sendiri ya. Min ini sendiri. Minnya ini kita letak di luar ya. Min. Terus ini cos dari MP kali 25 per 25 nak? Dikurang cos min yang ini kan kita letakkan di depan nih. Nih. Cos dari MP kali 0 per 25 per N. Ada seper N tadi kan. Pi-nya udah keluar ya.
kali E pangkat min K salinnya ini N kuadrat P kuadrat per 625 kurung kali T kali sinus dari MPX per 25. Jelas sampai sini? Halo? Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Any question? Panjang ya, ini lumayan ya, tapi satu halaman cukup. Ya. Kalau Anda jabarkan sesuai dengan yang dibuktikan, waduh panjangnya gawat. Pak, itu nggak jadi plus ya, Pak? Yang Yang mana? min cos bla 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 itu min cos lagi nggak jadi Minnya saya plus. letakkan di depan Miss. Di depan, tinggal cos kurang cos gitu. Cos batas atas 25, X-nya 25, dikurang cos batas bawah X-nya 0. Berarti ada kurungnya ya, Pak? Oke, Ya Pak, nanti terima kasih. dikaliin min cos, sini min kali min plus cos 0. Oke. Cos 0 1 deh, ya. Oke, thank you, Pak. Oke. Nah, yang min ini saya boleh letakkan atau biar ya dulu, enggak apa-apa. Min nanti kali ke dalam ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi U X, T sama dengan 20 per pi. Ya, 20 per pi. Sigma N dari 1 sampai tak hingga. Terus sini. Minnya tetap di luar ya. Min. Terus tinggal kosinus berapa nih? Halo. Ini 25-nya kita coret. 25-nya kita coret. 25 per 25, 1 kan? Tinggallah MP. Jadi cos MP tekun kerawal nih, dikurang kosinus dari berapa nih? Cos MP kurang apa? Cos 0 ya. Ini kan kali 0 nih. MP kali 0 per 25 cos 0. Cos 0 1 ya. Oh, ini enggak usah pakai kurung ya. Ya. Atau mau dikurung MP-nya boleh, MP-nya dikurung boleh. MP gitu. Nah, dikurung kerawal. Ini ada min depan ya. Per N ya. Nah, yang belakangnya salin saja. Salin sama ya. E pangkat min K N kuadrat Pi kuadrat per 625 T kali sin MPX per L-nya 25. Nah, cos 0 1 kan? Berarti sini U X, T sama dengan 20 per pi ya 20 per pi sigma N sama dengan 1 beta hingga minnya kali ke dalam. Min kali min 1 plus 1 enggak? Halo? Min kali min 1, saya balik ya, yang belakang dulu. Min 1 plus 1, min kali cos min cos dari sudut MP per N. E berpangkat min K kali N kuadrat Pi kuadrat per 625 T dikali sinus dari MPX per 25. Selesai. Ya, ini sudah selesai. Sampai sini. Contohnya lebih sederhana ya. Karena rumusnya tidak dijelaskan lagi, sudah kita buktikan minggu yang lalu. Oke. Oh, ada juga boleh. Cos MP-nya diubah dari min, karena cos MP ya. Karena cos MP itu sama dengan min 1 pangkat N, boleh diubah. Atau biar aja boleh gak? Ada yang jawab cos MP boleh, atau diubah jadi U X, T
sama dengan 20 per pi sigma ya. N dari 1 sampai tak hingga 1 dikurang min 1 pangkat N per N. Jadi Anda mau bikin begini boleh gitu. 1 kurang min 1 pangkat N. Atau biaya 1 cos NP boleh. Ya. E pangkat min K N kuadrat Pi kuadrat per 625 T kali sinus dari N Pi X per 25. Selesai. Terserah ya. Kalau Anda mau ganti cos MP-nya dengan min 1 boleh atau biar aja. Sampai sini dulu. Any question? Sayang waktunya pendek ya, cuma 2 SKS. Kalau 4 SKS lebih tenang deh. Nah, habis ini kita masuk persamaan gelombang. Ini kan minggu lalu persamaan panas kan, head equation ya. Contohnya sudah. Bentar lagi kita masuk dengan wave equation, wave gelombang, persamaan gelombang. Akan diuji nanti ya. Ya contoh ini yang perlu mungkin Anda pelajari benar ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ini question? Kalau tidak ada, kita masuk dengan persamaan gelombang yaitu wave. Wave kan gelombang ya. Equation. Nah, bentuk umumnya adalah A kuadrat kali do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan turunan kedua do kuadrat U per do T kuadrat. Kalau tadi persamaan panas, apa tadi? Persamaan panas ini linear ya. Do U per do T. Turunan pertama aja. Kalau sini turunan kedua. Ya, beda ya persamaan panas dengan persamaan gelombang. Nah, dengan catatan juga sini X-nya sama ya. Serta antara 0L panjangnya. Dari panjang di awal 0 di akhir L, jadi sepanjang L. Dan T-nya suhunya positif, temperaturnya. Terus ini U 0, T yang panjangnya 0, ini suhunya adalah 0. Dan UL, T L, T juga sama dengan 0. Ini suhu ujung-ujungnya 0 itu maksudnya. Ya. Ini menunjukkan homogen ya. Menunjukkan dia Koefisien juga ya, Pak? akurat ya, berupa konstanta ya. Akurat konstanta. Waktu ya. Suhu temperatur sama, suhu temperatur sama kan? Sama nggak suhu dan temperatur? Tulisannya tidak beda, artinya sama ya. Sebenarnya ada U X, 0 itu adalah fungsi X. Ada lagi tambahan secara lagi sini do U per do T turunan U tak ada watt. Tak ada watt. Sini T. T sama dengan 0, untuk T sama dengan 0, itu adalah GX. Nah ini baru ya, ini baru ini ada. Kalau di persamaan panas nggak ada GX. Di persamaan gelombang ada dua, Fx dan Gx. Ya. Nah, ini yang disebut apa? Disebut inisial inisial saya. Displacement.
Kalau ini disebut initial velocity. Initial velocity. Velocity itu kecepatan nih. Jadi beda kesamaan gelombang dengan equation dengan head equation. Di head equation nggak ada do U per do T sama dengan 0. Itu U aksen ya. U aksen S, 0. Oke? Stop talking. Sudah? Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Solusinya gimana? Solution. Solusi. Kita tahu bahasanya UX, T adalah X besar X ya, dari fungsi X dikali dengan T besar kali T kecil ya. Dari T kecil ya. Jadi biasanya singkat dengan apa? XT saja. Itu enggak? X kali T. Sehingga dari sini kita dapat do U per do X sama dengan apa? X ini turunkan, kan X ini turun satu kali T. Kalau do kuadrat U per do X kuadrat, turun lagi X-nya. X double aksen T. Demikian juga untuk do kuadrat U, do kuadrat, sorry. Do U per do T, artinya T-nya turunkan satu kali. Do kuadrat U per do T kuadrat, T-nya turunkan lagi. T double aksen. Jelas sampai sana? Halo? Ini dulu sering kita pakai guys sebelumnya ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam soalnya. Di soalnya apa? A kuadrat kali do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan do kuadrat U per do T kuadrat. Ini kan di soalnya, betul nggak? Di awal. Lalu kita terjemahkan, ini apa? Kita terjemahkan A kuadrat kali, nah turun keduanya apa sini? Nih, ini kan, ini apa nih? X double aksen T sama dengan do kuadrat per do T kuadrat X T double aksen. Ya. Nah, kemudian kita X dulu. Jadi yang kita mau gabung ini namanya apa? Yang dapat dipisahkan separable ya. Separable. X dengan X ya gabung jadi apa? Jadi X double aksen per X. Itu enggak? Itu sama dengan T double aksen per T. Gimana A kuadratnya letak di sini? Ya, A kuadratnya diletakkan di tarik ke silang ya. Saya tarik silang sehingga terjadi sini A pangkat 2 ya. Halo. Ini yang kita namakan nih adalah min lambda. Ya, kita namakan min lambda. Jadi yang ada itu kan ini kan min lambda ya. Macam-macam sih ada yang buat yang lain simbolnya ya. Di sini min lambda. Nah, masing-masing ini kita pecah menjadi dua bagian ya. Kita pecah menjadi dua bagian. Jadi apa? X double aksen per X sama dengan min lambda. Satu lagi X double aksen per A kuadrat kali T sama dengan min lambda juga. Ya. Masing-masing kita pecah. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Jelas?
Nah, ini kita pecah dua. Kalau di ini sampai di YouTube ya. Di YouTube itu lompat ya. Sering dilompat nih. Jadi saya coba menjabarkan sedetail mungkin ya. Supaya Anda bisa ngerti. Oke. Berikutnya adalah dipecah ya. Dipecah menjadi yang ini. X double accent per X. X double accent per X sama dengan min lambda. Yang satu lagi T double accent. T double accent per A kuadrat kali T juga min lambda. Nah, dari masing-masing ini kita kasih silang. Ya, ini kita kali silang, ini juga kita kali silang. Apa jadi ya? Jadi X double accent sama dengan min lambda X besar. Di sini T double accent A kuadrat kali T, ini lambda di dalam ya. Jadi A kuadrat kali lambda, ada min ya, min lambda T, ya nak? Min A kuadrat, lambda T-nya tak belakang. Ya. Nah, kalau ini dipindahkan secara aljabar, sehingga kanannya 0 itu apa? X double accent ditambah lambda X sama dengan 0. Sini T double accent plus A kuadrat lambda T sama dengan 0. Jelas sampai sini? Kalau asalnya yang tadi ini kan, ini lambda, ini juga lambda. Oke, berarti kita dapatnya ada dua sini. Ini sama ini. Ini yang belum kita jabarkan ya. Jelas sampai sini? Nah, sebelum kita lanjutkan ini, kita ambil yang syarat-syarat apa nama boundary-nya, syarat batas. Boundary yang ada tadi yang paling atas di soal apa tuh? Yang diketahui, oh sorry, karena ini, ini sebelumnya, ini yang apa? E0, T ya. Oke. Jadi kita tinggal dulu tuh. Kemudian yang kondisinya sini two condition yang diketahui itu yang kita tahu itu apa sini? U 0, T sama dengan 0. Ya. Terus di sini satu lagi U L, T juga sama dengan 0. Ini kita mencari formulanya ya. Model soalnya nanti kita tinggal pakai deh. Nah, ini kan given. Itu nak, ini tadi udah diketahui enggak nih? Halo? Ini kan, ini. U X, sorry. U 0, T sama dengan 0, U L, T sama 0. Ya, ini homogen. Maksudnya ujung besi itu, ujung-ujungnya ini X, 0, paling ujung X, 0, satu lagi L, 0. Ya. Baik, dari sini kita masukkan dari rumusnya tadi apa sini? Halo, U X, T sama dengan apa? Sama dengan XX, ya nak, dari XX kali TT, ya nak? XX kali TT. Nah, kalau kita masuk sini, U 0, T, coba masuk nih. Jadi apa? Berarti ini X0 kali T0, ya nak? Sorry, yang kita masuk ini 0. X0 kali TT, itu nak? TT. Halo? Ini sama dengan 0, diketahui kan? Ini terjemahan ini ngerti enggak nih? Kalau kita masuk X-nya 0, T tetap T, nah masuk ke dalam rumus ini. Coba. Kita masuk ke dalam nih. Ya, X
0, T, X0 kali TT. Dari itu berapa nilai dari, ya, ini menurut rumus ini sama dengan ini ya. Terus S0, T kan diketahui 0 lah. Halo? Yang ini kan diketahui 0. 0, 0 sama dengan X0 kali TT. Berapa X0? Berarti X0 berapa? 0 dibagi TT, ya nak? Hasilnya berapa? 0 juga, ya nak? Halo? Ini juga sama dengan cara sama. UL, T sama dengan apa? XL kali TT. Ini diketahui 0 kan? Ini diketahui 0 sama dengan XL kali TT. Berapa XL? Berapa XL? 0 dibagi TT. Hasilnya 0 juga. Halo? Sudah paham di sana? Kalau sudah, sebentar lagi barulah kita masuk yang tadi ada 2 bagian tadi kan, yang bisa kotak kuning. Ini. Ini ada 2 bagian. Jadi, hey, asik apa tuh, boy? Yang gadgetnya. Nanti ujian, kalau nggak lulus lagi, tahun depan Anda jumpa menusannya lagi. Berarti Anda, ya, sampai sini jelas? Oke, kalau sudah, kita ambil yang, atau sini saya kasih Romawi mana? Ini 1 Romawi, ini 2 Romawi. Ya, nak? 1 Romawi dan 2 Romawi. Nah, saya ambil yang 1 Romawi dulu. Yang 1 Romawi ya. Saya ambil 1 Romawi itu apa? X double aksen tambah lambda X sama dengan 0. Nah, dengan catatan kita sudah cari tadi yang sebelumnya ini kan. X0 sama dengan 0, XL juga 0 kan. Artinya X0 sama dengan 0 ya, dan XL juga sama dengan 0. Oke ya. Jadi ini syaratnya. Nah, dengan ini ternyata ada 3 kasus ya. Di sini disebut recall ya, daerah ada ya. Daerah three case. 3 kasus ya. 3 case for lambda. Jadi untuk di recall daerah 3 case for lambda. Paham maksudnya? Ya. Jadi kalau kita lihat lagi itu ada 3 kasus untuk lambdanya. Yang pertama, lambdanya sama dengan 0. Yang kedua, lambda negatif kecil dari 0. Yang ketiga, lambda besar dari 0, positif. Nah, kalau ini yang kecil yang sama dengan 0. Kok bisa begini? Yang sama dengan 0 dan kecil dari 0 ini mempunyai solusi trivial. Tahu kata trivial itu mesti ingat? Trivial. Semua nilainya 0. Semua lambdanya 0. Maksudnya. Bukan lambda. Mungkin nilai X apanya itu 0 semua. Ya, 0 semua ya. Trivial. Jadi, kalau trivial, Pak, yang trivial bukannya yang lambda lebih dari 0 ya? bagaimana? Yang trivial bukannya yang lambda sama dengan 0 dan lambda lebih dari 0.
Bukan. Hati-hati, Yang ini kata pengertian trivial ini saya jelaskan. Kalau oh dulu beda sama Anda yang minggu kemarin, Pak. misalnya ada suatu persamaan, ternyata solusinya misalnya X1 sama dengan, bentar ya, baterainya lagi redupnya. X1 sama dengan X2 sama dengan X3 sama dengan 0. Itu mempunyai solusi trivial. Tetapi kalau terjadi X1-nya misalnya 5X3, X2-nya 2X3, ini mempunyai solusi apa? Non-trivial. Mempunyai solusi banyak. Trivial. Ya. Jadi kalau solusi trivial itu semua akar-akarnya yang kita cari itu 0 semua. Tapi kalau X1-nya 5, misalnya 5X3, X2-nya 2X3, ini mempunyai solusi banyak. Atau dengan kata lain solusi non-trivial. Jelas? Ini dia aljabar linear dapatnya. Saya yang aljabar linear Anda katanya belum. Kalau mau pelajari itu bisa pelajari di web saya ada di geocities.ws/wikarya. Ada ya. Digital content applied linear algebra. Ya, ada. Oke. Ini mungkin yang tidak masuk ya. Nah, jadi pengertian trivial itu. Oke. Jadi ini sudah jelas, Miss? Halo? Beda sama yang minggu kemarin ya, Pak. Beda, beda. Beda. Kemarin tuh persamaan kemarin tuh persamaan panas atau head equation. Kalau ini adalah persamaan gelombang, wave equation. Ya. Oke, Oke, terbagi Pak. 3, tapi yang 2 ini trivial. Jadi kalau kita mau cek, kita pakai yang C saja. Yang A dan B, ini kita tidak bahas lagi. Mengapa? Karena mengenai solusi trivial. Semuanya serba nol. Untuk apa dibicara lagi? Itu maksudnya. Ya, tapi kalau yang besar dari nol ini yang non trivial. Nah, kita cari ya. Anda paham maksudnya nak? Ini ceritanya yang ada 3 vektor. Ini saya tambah lagi ya. Misalnya ada sini. Eh, lambda 1 kali vektor A tambah lambda 2 kali vektor B tambah lambda 3 kali vektor C sama dengan vektor 0. Ya. Kalau semua lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan 0, coba lihat 0 kali vektor A tambah 0 kali vektor B tambah 0 kali vektor C, ini terjadi apa? Vektor 0 sama dengan vektor 0. Enak. Artinya apa yang kita cari? Lambda 1, 2, 3 semuanya 0. Serba 0. Paham maksudnya? Yang di online? Halo? Paham, Pak. Artinya ini apa yang kita cari? Semuanya serba 0. Tetapi kiranya lambda 1-nya 3 kali lambda 3, lambda 2-nya 5 kali lambda 3, maka ini mempunyai solusi non trivial. Ini ada jawabnya, non trivial. Banyak jawab ya. Non trivial. Kalau ini artinya mempunyai solusi ya trivial. Ini di dalam aljabar linear belajar gini. Oke? Sudah jelas ya bedanya. Nah, di sini karena ya trivial kita tidak bicara lagi. Yang kita ambil adalah yang ini. Yang bukan trivial. Jadi mungkin non trivial. Nah, kita ambillah C. Yang berikutnya adalah untuk yang C lambda positif. Oke ya. Lambda positif untuk lambda yang positif, maka lambda kodak pasti ya
Kalau lambda positif, lambda kuadrat pasti bilangan kuadrat, betul nggak? Sorry, ini salah. Halo? Kalau lambda positif, pasti lambda itu adalah bilangan kuadrat. Bisa ya, akar misalnya 2 itu besar dari 0 nggak? 2 besar dari 0 nggak? 2 besar dari 0. Contoh ya, 2 misalnya contoh, 2 besar dari 0. Berarti akar 2 pangkat 2 besar dari 0 nggak? Berarti lambda itu sama dengan alfa pangkat 2. Ya, alfa itu akar 2. Ya. Ini contohnya ya. Jadi lambda itu adalah bilangan kuadrat. Bisa jadi bilangan kuadrat. 2 itu kan akar 2 pangkat 2. Ya, nah. Oke. Nah, baru kita masukkanlah yang apa tadi? Yang hubungan di atas tadi, X double aksen tambah lambda kali X sama dengan 0. Ini yang tadi kan. Yang pertama tadi, satu Romawi ya, nah. Ini yang berlaku untuk lambda positif. Kalau dia negatif atau sama dengan 0, dia mempunyai solusi trivial sebab 0. Ya. Oke. Nah, untuk ini, oh ya, kalau E aksen artinya apa tuh? Diferensial dari X. Kalau X double aksen apa dia? D kuadrat dari X. Ini namanya operator D. Ya, masuk kelompok operator D. Bukan diskriminan ya, bukan ya. D itu operator D. Ya. Jadi X double aksen ini kita terjemahkan adalah D kuadrat X besar tambah lambda X besar. Sama dengan 0. Yang sama sini adalah X, keluarkan D kuadrat tambah lambda. Oh ya, lambdanya diganti dengan alfa ya. Sorry. Dengan alfa kuadrat. Jadi lambdanya boleh diganti dengan alfa kuadrat. Kan tadi lambda adalah alfa kuadrat. Ya, lambda adalah alfa kuadrat dari X sama dengan 0. Ya, nah. Nggak mungkin 0. Jadi yang 0 ini yang disebut persamaan Eigen. Ya. Persamaan karakteristik nama lainnya. Persamaan Eigen adalah di mana D-nya adalah akar-akar dari persamaan Eigen itu. Mungkin saya tidak pakai alfa, ya pakai M ya. Jadi M diganti D kuadrat diganti dengan M kuadrat ditambah alfa kuadrat sama dengan 0. Paham nggak? Halo? Ya. Jadi M berapa? M kuadrat adalah min alfa kuadrat. Berapakah M? Berapakah M12? Plus minus akar dari min alfa kuadrat. Enak. Karena jadi M12 adalah plus minus alfa akar min 1. Nak? Halo? Akar dari kuadrat, alfa kuadrat kan alfa. Atau begini, Anda mungkin bingung. Oke, saya ulang lagi. Ini saya ubah. Bahwa akar min alfa kuadrat itu boleh saya ubah gini enggak? Akar atau akar min 1 kali akar alfa kuadrat. Berarti yang ini adalah imajiner, itu enggak? Ini adalah alfa. Di depan enggak ada 0. Nah, ini yang dinamakan A, ya nak? A sama dengan 0. Ini adalah B sama dengan alfa. Halo? Di sini jelas? A0, B alfa. Ini mempunyai 2 akar kembar. Itu enggak? 2 akar kembar. Salah. Bukan 2 akar kembar, maaf. Mempunyai 2 akar kompleks. Bukan kembar ya. 2 akar kompleks. Kembar itu kan sama. 2 akar
Ini berhubungan dengan apa yang saudara pelajari di matematik teknik 1, engineering matematik 1. Jadi ada konsep. ODE, ordinary differential equation. Ya. Kalau dia bilangan kompleks, maka berapakah XX? Ya. Karena itu Anda dapat XX sama dengan E pangkat AX dikali dengan, nah di sini Konstanta mungkin ada pakai A, ada B, ada C1 sih ya. C1 kali kosinus B X ditambah C2 kali sinus BX. Ya, ini bentuk bilangan kompleks ya. Akar-akarnya bilangan kompleks. Di mana A-nya berapa tadi? 0, B-nya alfa ya. Jadi XX sama dengan E pangkat 0X, mana ini adalah E pangkat 01 nilainya, dikali dengan C1 kosinus B-nya lambda, sama alfa ya. B alfa di alfa X ditambah C2 kali sin B-nya ganti dengan alfa ya, alfa X. BX jadi alfa X. Sehingga XX berapa? Kalau gini boleh. XX adalah satu, pangkat 01 ini hilang ya. Ini hilang, tinggallah C1 kali kosinus alfa X ditambah C2 kali sin alfa X. Ini kita mencari formulanya ya. Jadi untuk mendapatkan formula. Nah, kan kita tahu tadi kita lihat tadi X0 nilainya 0. Ada nggak? Halo? Di atas ya. Ini. Ini ada X0, 0, XL 0. Ya nggak? Ada tadi ya. Ini X0, X0, 0, XL 0 juga. Ya nggak? Nah, kita ambil dua-duanya itu nanti kita hitung. Nah, masuk di sini. Jadi X0 berapa? X0 adalah C1 kali kosinus alfa kali 0, enak, ditambah C2 kali sin alfa kali 0. Nilainya X0 0, enak. Tadi kan diketahui kan? Halo? X0-nya 0, SL juga 0 ya. Nah, berarti di sini apa tinggal? C1 kali kosinus berapa nih? Cos 0 ya. Tambah C2 sin 0. Sama dengan 0. Anda tahu sin 0? 0. Ini hilang ya? Ini berarti hilang. C0, cos 0 1 kan? 1. Jadi C1 kali 1, C1 sama dengan 0. Karena C2 kali 0, 0. Ya nah? C1-nya 0. Ya, C1-nya 0. Nah, C2 kita dapat dari XL. Long, ya, longnya itu SL. Berarti 25 ya Pak? Enggak, 25 apa nih? Ini lain soal, kamu kacau balau ini. Ini cerita baru kan? Ini kan masuk wave equation. Tadi itu contoh head equation. Kamu ingatnya yang 25 tadi long panjang dari itu. Salah ya. Jadi XL berapa? XX sama dengan, salin lagi ya, XX sama dengan C1 kosinus alfa X ditambah C2 kali sin alfa X. Nah, kalau saya masukkan XL sama dengan apa? C1 kali kosinus LX, enak. LX, alfa X, sorry. Yang diganti X-nya ya. Diganti X-nya, berarti sini apa? Alfa L. Alfa L ya.
X-nya diganti L. Tambah C2 kali sin alfa L. Sama dengan 0. Kan SL 0 tadi kan? Di atas mana nih? Ini. Mana? Mana tadi dia? Nah, ini. Bukan ini ya. Di atas lagi. Oh ini. Ini kan S00, SL0 kan? Kalau ini 0, ini 0 nak? Nah, jadi di sini SL-nya 0, betul ya? Nah, C1 kita sudah dapat tadi berapa 0 kan? Halo. Hubungan C1 0 diganti. C1-nya diganti 0 dikali cos alfa L. Ini habis ini. Tambah C2 kali sin alfa L sama dengan 0. Sampai sini dulu. Jelas sampai sini. Nah, berarti tinggal C2 kali sin alfa L itu sama dengan 0. Ya nak? Ingat, C2 nggak boleh 0. Ya. C2 ini nggak boleh 0. Kalau C2 0 itu mempunyai solusi trivial. Sebab semua 0 kan? Kan ini enggak. Nah, karena ini tidak sama dengan 0, ya. Tidak sama dengan 0. C2 tidak sama dengan 0, maka sin alfa L yang sama dengan 0 ya nak. Karena C2 tidak sama dengan 0, maka sin alfa L yang sama dengan 0. Dengan demikian, Anda tahu sin alfa L sama dengan sin berapa? Yang sebar 0 itu apa? Pakai N. Sin NP nak. Coba N-nya masuk 1. Sin 1 pi 0. Sin 2 pi 0. Sin 3 pi 0. Sin 4 pi 0. Jadi berapapun N diisi, angkanya tidak boleh pecahan ya. Dari 1, 2, 3, 4, hasilnya selalu 0. Enak. Nah, berarti alfa L sama dengan MP nak. Ya kan? Berapa alfa? MP per L. Nah, Anda jumpa tadi kan? Tutupnya MPL, MPX PL, MP PL kali X gitu kan. Itu munculnya. Ini saya baru temu yang model ini. Kalau dulu pembuktian rumus dari Fourier, saya menggunakan algebra linear. Ini algebra yang levelnya juga tinggi juga. Nah, kalau di sini jelas nampak ketemu mengapa alfa itu MP per M. Ya. Oke. Dengan catatan N-nya, di sini. N-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Alfa adalah MP per L. Oke. Ini question? Halo. Ada. Maka membuktikannya lebih sulit. Panjang ya. Tapi nanti tinggal pakai aja. Mencari persamaan gelombangnya. Tidak dijabarkan one by one. Tapi langsung pakai ini. Oke. Nah tadi kita udah buktikan alfa sama apa tadi? Yang kita bisa ke sini mana? Ini. Kita udah ini. Alfa adalah, sorry. Lambda adalah alfa kuadrat enggak? Lambda adalah alfa kuadrat. Ambil ya. Lambda adalah alfa kuadrat. Saya tulis ini. Jadi kita udah ini. Jadi lambda adalah alfa kuadrat. Nah, lambda ini kita namakan lambda n. Yang ke n ya. Alfa kuadrat mana tadi? Alfanya berapa? MP PL kan? MP PL kurung kuadrat. Itu nah. Ini hasilnya apa? N kuadrat P kuadrat per R kuadrat. Halo? Oke, step by step ya. Oke, selesai. Enggak, selesai bersini dulu. Maka XX berapa? XX sama dengan
Jadi apa? C1 kali kosinus alfa X dikali tambah C2 kali cos alfa X. Ya nggak? Nah, kita kan tinggal karena C1-nya sama dengan 0, ya nggak? Ini hilang nggak nih? Halo. Ingat C2 tak 0 ya. Jadi XX berapa? XX adalah C2 kali kosinus alfa X. Bukannya sini ya? Bukannya sini itu ya, Bang? Sin. Ini sin nih kok kos. Ini sin ya. Sin. Terima kasih. Ini sinus. Sin. Nah, kita ganti. Jadi XX sama dengan C2 kali sinus. Nah, digantilah. Alfanya kita ganti dengan MPX. X-nya pindah belakang. MPPL ya. MPPL kali X. Gitu. Tetapi ini sering bikin bingung ya. Kalau saya cenderung ini X letak di atas ya. Jadi XX sama dengan C2 kali sinus apa? MPX per L. Nah, itu. Awalnya itu alfa itu kan MP per L. Enak. Oke. Nanti di akhir dari kuliah nanti ada saya ajarkan tentang deret Fourier. Sampai ke yang enggak jauh sekali sih, enggak dalam. Sampai yang apa? Half rank sine Fourier series atau half rank cosine Fourier series. Artinya deret sinus Fourier sinus setengah jangkauan itu half rank, sama satu lagi yang sinus setengah jangkauan. Ya, ada apa lah ini? Ini EX-nya. Halo? Ini nanti yang kita pakai ya untuk mengalihkannya. Oke, sampai sini jelas. Itu yang satu Romawi selesai di sini. Ya, sekarang dua Romawi. Dua Romawi apa tadi? Halo? Lupa ya. Lihat di atas tadi saya terangkan nih. Tuh. Ini yang satu Romawi double tambah X besar lambda X sama dengan 0. Dua Romawi T double aksen tambah A kuadrat lambda T sama dengan 0. Ini yang dua Romawi. Ya. Dari dua Romawi T double aksen sorry. Apa? T double aksen ditambah ya. Ditambah dengan A kuadrat lambda T ya. Sama dengan 0. Halo. Oke. Ini yang dua Romawi. Nah, terjemahkan nih. T dabaksen apa? D kuadrat T besar tambah A kuadrat lambda T sama dengan 0. T kita keluarkan. D kuadrat tambah A kuadrat lambda ya, kali T sama dengan 0. T tidak mungkin 0 kan? T besar atau X besar tadi tidak 0. Jadi ini yang 0. Ini disebut persamaan Eigen. Persamaan karakteristik nama lainnya. Persamaan Eigen adalah diganti M ya. Jadi M kuadrat ditambah A kuadrat alfa lambda A kuadrat lambda sama dengan 0. Nah, lambda tadi kita udah cari kan? Berapa? Dengan catatan lambda adalah apa tadi? MP per 2, MPPL. MPPL kan? Nah, lambda kita ganti ya. Lambda kita ganti dengan apa tadi kita cari? M kuadrat min A kuadrat lambda. M kuadrat min
A kuadrat. Ini apa? MP PL. Halo. Oh ya, lambda kan apa kuadrat? Salah. Ya, apa kuadrat ya? Salah, salah. Bukan pakai yang dari satu ya, Pak? Yang iya kan lambda sama alfa kuadrat tadi. Alfa kuadrat kan? Ya. Ini alfa kuadrat. Alfa itu sendiri adalah MP per L pangkat 2. Sehingga apa? M kuadrat sama dengan min A kuadrat N kuadrat P kuadrat per R kuadrat. Enak? Halo? Halo. Hmm. Maka berapa M12? M12 adalah plus minus akar min A kuadrat N kuadrat P kuadrat per L kuadrat. Jadi M12-nya ya mungkin bukan 1, 2, 3, 4 sini ya. Ya, kita pakai 3, 4 karena sorry, ini kalau kita pakai 1, 2 tadi di depan ada 1, 2 lagi. Ya, nama lain 3, 4. Ini depannya artinya 0 plus minus. Ah, ini keluar nih. Halo? Apa? Akar min 1 dikali dengan apa? A. Akar min 1 itu I ya. Jadi diakarkan pangkat 2 semua keluar. Jadi apa? A kali MP PL. Enak? Akar min 1 I ya. Akar min 1 I. Jadi berarti M34 adalah 0 plus minus I dari A kali MP PL. Nah, ini mungkin saya namakan ini apa P ini adalah key. Boleh nggak? A MP PL. Ya kan? Kan bilang kompleks aja. Dan kompleks ya. Maka TT berapa? TT yang bahasa Sunda TT itu apa? Kakak. Kakak perempuan. TT. Ya. Kalau itu apa? Yang laki apa? Akang. Apa Kang? Kalau di Padang Uda sama Uni. Oke. Dari apa sini? Jadi TT ya, TT sama dengan apa? E pangkat PT pakai T ya. E pangkat PT dikali dengan C3. C34. Betul kan? C3 kali cos PQ. T Q kali T T. Tambah C4 kali sin T. Nah, Q-nya sudah saya tadi deh. Ini Q-nya. Ini. Coba kita masukkan. Jadi TT sama dengan E pangkat 0T. Yang nilai ini berapa nih? Sama dengan 0, 1. Sorry. 1 ya. E pangkat 0, 1 dikali C3 kali kosinus dari Q-nya adalah apa? MP. AMP ya. AMP. Tunggu. Tadi kita dapat sini ini. MPA. Ini sebaiknya kita kaliin aja. Jadi Q-nya ini berapa? A kali MP per L sama dengan MPA. MPA per L. Enak? MPA per L ya. Sama soalnya sini. Jadi kosinus MPA per L kali T. Enak? Kali T gitu. Ditambah C4 kali sin. Ini juga MPA per L kali T. Nah, sehingga
TT sama dengan ini 1 hilang, tinggal C3. Ini supaya nggak pusing, kali T di atasnya lah. Di C3 kali kosinus dari MPAT per L. Nah, satu ini ya. Ditambah C4 sin NPAT per L. Halo, dapatlah TT. Nah, sekarang tadi kan US, T adalah apa? EX kali TT. Nah, ya deh, kita kalikan. Ya. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu? Ya. Oh, bisa. Loh, di atas tadi kan ada non. Lupa ya? Mana? Nih, yang kotak kuning. Lupa tak? Tadi saya jelaskan bahwa lambda itu kita misalkan dengan lambda alfa korat. Halo? Yes? Ya. Yang kotak kuning ya. Ya, kalau enggak, ya timbul pertanyaan Anda. Dari mana tuh? Ya. Barulah Anda masukkan sini apa? Bahwa U X, T adalah XX dikali TT. Itu awalnya kan? Ini awalnya. Sehingga U X, T sama dengan XX. Nah, tadi XX kita dapat berapa? C2 kali sin MPX PL. Ya. X-nya sebetulnya bisa di tengah gabung ke atas ya. Dikali dengan TT. TT yang baru kita dapat tadi berapa? C3. C3 kosinus MPAT per L ditambah C4 sin MPAT per L. Itu ya. Nah, oke. C2 dikali dengan C3. C2 dikali C3 kita namakanlah sama dengan A. Ada banyak varian apa? Konstanta bingung. C2 kali C3 kita namakan A. Ya, kita tuliskan di sini. U X, T adalah A. Ya enggak? A A AN namanya AN ya. A yang ke N berarti sin ya enggak? Sin. Oh, sinnya sorry. Sinnya ini nanti karena di luar. Sinnya ini saya letakkan di belakang. Sinnya letak di belakang. Jadi tinggal sini apa? C2 kali C3 kali ini ya, kali ini. Kali ya, dikali dengan kosinus N PAT enak. MPAT PL ditambah kemudian C2 dikali C4. Nah, kasih nama B. C2 kali C4 sama dengan B. Jadi berarti ini menjadi B, BN. Ini mirip dasarnya untuk ke arah Derek Fourier ya. Bentuknya memang jadi Derek Fourier. Jadi Derek Fourier tidak boleh dilepaskan. Jadi sebab itu awal dulu saya tak baca mungkin bingung. Ya, hubungan ini. BN sin dari NPAT PL. Kurung semuanya. Gitu ya. Sin yang tadi yang saya lingkari kuning pindahkan ke belakang.
sin MPX per L. Ya, letakkan di belakang. Di sin N PX per L. Sampai sini, inilah ini, oh ya, ini adalah UN ya. Sorry, maaf tadi ini dia ceritanya. Oh, maaf saya yang salah tadi. Ini akhirnya nanti sama ya. Ini semua ini UN. Suku ke N maksudnya. Ya, karena suku ke N, saya mau maaf saya yang salah tadi. Ini UN ya. UN. 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 Nah, kalau UN artinya suku ke N. Kalau yang jadi suatu deret, namanya sigma. Pakai sigma ya. Jadi sini UX, T itu adalah sebenarnya sigma N dari 1 sampai tak enggak dari UN. UN masuk ke dalam, ya nak? UN-nya yang minta ganti. Jadi UX, T adalah sigma N dari 1 sampai tak hingga baru dimasukkan semua ini. Ya. Kita salin UN-nya. UN-nya adalah AN kali kosinus. Maaf tadi itu bukan US, T ya UN ya. Kosinus dari N pi AT ini AT PL tambah BN sin N pi AT PL. Belum tutup kali sinus N PX PL. Nah inilah rumus untuk apa? Wave equation. Ini adalah wave equation. Yang tadi contoh yang di awal head HEAT. Head itu panas. Head equation apa? Kesamaan panas. Ya. Nah, inilah yang kita pakai di dalam penyelesaian. Dan ini belum selesai ya, belum. Karena masih ada syarat lagi yang tadi belum dipakai UX, 0 yang sama dengan FX, ada kan? Wah, ini waktunya tidak cukup. Makanya kalkulus ini selama yang saya ngajar biasanya dulu juga yang teknis itu saya ngajar tahun 2022, 3 tahun yang lalu, masih masa pandemi. Di dalam masa pandemi, jadi ngajarnya online. Itu 4 SKS. Untuk ini ya, gue ya Pak. Iya, materi teknik 2. Ya. Karena Sama Pak Nuhanan berdua kita. Karena beberapa di sipil ada buat teknik kurang. Ya digeser, tapi ya itu ya bahannya jadi berkurang. Ya, ya serba salah ya. Kendala jurusan mengendalikan masalah. Ada yang mata kuliah baru harus masuk, yang ini digeser. Ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, kalau tidak ada, ini masih kita teruskan. Untuk yang ini belum dibahas, yaitu U X, 0 sama dengan fungsi X. Ya nak, tadi ini kan syaratnya juga. U X, 0 sama dengan fungsi X, ini belum kita bahas. Dan juga untuk satu lagi DU apa? Satu lagi juga DU per DT untuk T sama dengan 0. Itu sama dengan GX. Ini juga belum. 2 ini belum ya? Belum. Nah, kita masuk. Kita menggunakan yang baru dapat. Kita gunakan dari UX, T baru yang kita dapat. Sigma N dari 1 sampai T hingga dari AN. AN kali cos M P A T per L ditambah BN kali sin N
PAT PL belum tutup sinus dari MPX PL. Yang salin yang tadi yang baru kita dapat. Nah, yang diketahui ini kan ini nih. Ini apa nih? X,0 kita masukkan UX,0. Artinya apa tuh? T-nya kita ganti 0. Ya kan? T-nya ganti 0. Semua T ganti 0. Jadi sigma N dari 1 sampai tak hingga AN kali kosinus dari MP A. T-nya adalah 0 per L. Ya, per L. Tambah BN dari sin N PA. T-nya ganti 0 per L. Belum tutup sinus dari MPX PL. Oh, ini tidak dipengaruhi oleh T ya. Tidak ada. Nah, Anda tak dapatlah UX,0. Oh ya, ini sama dengan 0 ya. Atau ini sama fungsi X kan langsung. Ini kan sama dengan fungsi X. Ganti fungsi X sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga apa nih? AN dari kosinus 0. Enak. Dikali 0 bagi L 0 nak? Halo? Dikali 0 cos 0. Ditambah BN kali ini juga kali 0 sin 0 kali sinus dari MPX PL. Nah, Anda tahu bahwa cos 0 nilainya. Bahwa cos 0 nilainya adalah 1. Enak. Ini adalah nilainya 1. Di sin 0 nilainya 0. Ini hilang ya. Berarti hilang semua yang BN kali 0, 0. Sehingga hasilnya fungsi X sama dengan tinggallah apa? Jadi balik aja ya. Bisa saya mau menulis soalnya. Sudah? Waktunya dulu. Jadi fungsi X sama dengan apa? Fungsi X sama dengan ya, fungsi X sama dengan sigma dari ya, sigma dari N dari 1 sampai tak hingga dari AN. Nah, Anda lihat sini. Ini tinggal sigma AN kali 1 AN ya. AN kali sin. Enak, ini hilang nggak nih? AN kali sin. AN kali sin MPX PL. Ya, inilah yang dikatakan di sini. Ini adalah ya, ini adalah half rank. Half rank. Setengah jangkauan. Setengah jangkauan atau half rank expansion. Expansion for F. F sini for real ya mungkin. For function in ya for F in sin. Sin itu sinus ya. Sin itu sinus series. Series deret. Ya, sin series di mana X terletak antara 0 dan L. Oke? Where? Nah, di mana? Where AN adalah, nah ini rumus dari Fourier nih. 2PL yang setengah jangkauan 0L fungsi X kali sinus dari MPX PL DX. Ini adalah rumus AN-nya adalah 2PL integral 0L. Kalau yang lengkapnya 0 sampai 2L atau min L sampai L. Itu yang full. Ini yang setengah jangkauan atau half rank.
Jadi AN adalah 2PL, 0L, fungsi X, sin MPX PL. Ya, belum kita bahas yang DU per DT yang T0 tuh sama yang GX belum ya. Eh, saya harus absen dulu ya. Kok hilang? Itu ya, bukan yang paling. Hah? Kenapa? Kayak apa tuh? AN. Iya. Itu apanya Pak? AN. AN itu adalah koefisien apa ya? Pengali. Waktu itu saya ada tulis dari Fourier kan. A kecil AN. Kalau sini pakai A besar, saya dulu A kecil gitu kan. Ada AN ya. Hmm. Ini absen dulu nih. Coefficient pengambilan. AN di dalam derivatif itu ada A0, AN dan BN. BN. Ya. Ada A0. Benar ada nih. Hmm. Jadi wait. Ini berarti tidak cukup ya kalau terang lagi waktunya enggak. Ini saya masih absen dulu gitu. Ini ngapain absen? Ada bisa ya. Ini kayak News, SCID. Jadi P, P, S, Y. Sebentar. Oke, yang sudah online saya tidak absen lagi ya karena sudah ada hasil langsung. Bayu Sukarman, ada? Halo, biasanya hadir? Enggak pernah ya? Bayu Sukarman ini angkatan minusian 25. Enggak pernah ya? Kalau udah B di luar B2, ya nggak ada Pak. Eugenia Charlen. Ada? Enggak ada. Biasanya? Ada. Febrian Tegar Pratama. Biasanya? Felix Edbert. Ngapa? Lupa. Ya udah.
Vicky Fergian Mukidin. Ada? Halo. Biasanya ada nggak Vicky? Ada. Gracio Sihol Pangondian. Ada? Biasanya? Nggak ada nggak? Ada. Terus M Raka Hafiz. Raka ada? Pak. Beda. Pak. M Raka Hafiz. Nggak ada. Biasanya ada nggak? Nggak tahu. Kemudian Muhammad Farhan Santoso. Ada nggak? Hah? Nggak tahu. Muhammad Aska Yudhistiral. Muhammad Raka Abinaya. Anda ya? Kenapa? Lupa, Pak. Lupa. Abinaya ya. Naila. Oh sudah. Sudah di online. Nur Maria Ulfa Sembiring. Biasanya? Nggak ada juga. Ini gabungan 2 kelas ya? Iya. Raka Naufal Darmawan. Nggak ada? Biasanya ada nggak? Nggak tahu gak? Waduh. Tioku Satrio Nabil Saleh. Ada? Nggak ada. Ini bisa ngulang nih kayak gini. Zakia Putri Pangestika. Biasanya? Jadi itu belum selesai ya, masih ada sambungannya. Jadi kalau nggak absen nih gawat tuh. Apa kalau 50 Kasus. Oke, nanti di apa? Saya kirimkan nanti yang ini ya, supaya saya kirimkan yang lengkapnya. Jadi juga minggu depan Senin berarti ya. Ya. Oke, sampai jumpa Senin depan. Ya. Pak, emang fungsi psikometri banyak dipakai ya? Apa? Psikometri yang art itu. Arkus. Ada kalanya dan penyelesaian kena ada. Sebenarnya saya jarang banget dengar dia fungsi Tadi saya butuh di Karpus 2 ada. Oh, iya. Oh, jarang Pak. Dia ketemunya yang jarang tapi saya sekali ketemu. Ya. Saya juga baca-baca kerjanya Pak. Berarti apa? Itu bisa nonton. Pak? Ada videonya kan. Oh, udah kirim Yang saya kirim tuh yang iya, linknya. buatnya linknya. Kalau bisa target saya harus bisa hafal ya.